Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita drama Korea Forest episode 7 dan 8. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Pagi hari sebelum berangkat kerja, Yang Jae pergi ke tepi sungai. Di sana ia bertemu dengan Sun Hyuk. Sun Hyuk menasehati Yang Jae agar tidak kalah dan putus asa hanya karena pacarnya yang selingkuh. Sun Hyuk juga mengatakan agar Yang Jae bersiap-siap untuk berkencan. Setelah berada di rumah sakit Miryeong, Yang Jae mendapat telepon dari temannya di Seoul. Temannya mengatakan bahwa berita Yang Jae yang berpacaran dengan VVIP rumah sakit sudah tersebar sampai ke para direktur rumah sakit. Namun temannya itu menentang hubungan Sun Hyuk dengan Yang Jae, karena menurutnya mereka berdua sama-sama memiliki temperamen yang buruk. Karena sudah tinggal di desa Miryeong, Sun Hyuk bisa lebih cepat datang ke kantor penyelamatan khusus Miryeong. Ia bahkan menyiapkan kopi untuk semua anggota tim. Rencananya mereka akan melakukan pelatihan panjat tebing, namun akibat hujan semalam akhirnya ketua tim membatalkan hal tersebut. Sun Hyuk justru meminta mereka melakukan latihan di arena hutan terlarang dengan alasan ia ingin banyak belajar. Beberapa rekannya setuju dengan permintaan Sun Hyuk. Mereka akhirnya pergi ke sana. Sun Hyuk yang sejak awal mengincar kode kunci palang jalan menuju ke hutan terlarang berpura-pura ingin membantu seniornya untuk membuka palang jalan tersebut. Sementara itu, karena tidak ada pasien yang datang ke rumah sakit, Yang Jae berinisiatif untuk menemui warga yang rata-rata sudah lansia satu persatu untuk menawarkan pemeriksaan rutin. Namun tidak ada satupun warga yang mau diperiksa oleh Yang Jae. Ia justru diusir oleh warga. Yang Jae yang putus asa karena ditolak warga akhirnya kembali ke rumah sakit. Dokter Park yang melihat itu justru menertawakan Yang Jae. Tak lama kemudian, Sun Hyuk datang dengan membawa boneka yang besar dan banyak makanan mahal dan enak untuk Yang Jae. Sun Hyuk mengancam Dokter Park agar tidak mengganggu Yang Jae. Yang Jae yang awalnya kesal, berubah menjadi semangat setelah melihat makanan yang dibawa oleh Sun Hyuk. Tiba-tiba saja ayah Choi Chang datang ke kantor penyelamatan khusus. Ia marah karena selama ini tidak pernah mendapat surat teguran. Namun setelah Bomi bertugas, ia mendapat banyak surat teguran. Ayahnya meminta Choi Chang untuk mengurus hal itu.
Di kantornya, Bomi justru ditegur oleh atasannya karena memberikan surat pelanggaran kepada ayah Choi Chang yang sudah 25 tahun mengelola hutan tersebut. Menurut Bomi, apa yang ia lakukan sudah sesuai aturan yang berlaku. Choi Chang pergi menemui Bomi, namun belum sempat Choi Chang menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Bomi. Bomi langsung menanyakan mengenai perhutanan Miryeong yang sebenarnya itu adalah milik ayah Choi Chang, tapi Bomi tidak mengetahui hal itu. Saat sedang berpatroli, Bomi melihat beberapa mobil keluar dari area terlarang. Ternyata Sun Hyuk yang sudah mengetahui nomor kunci palang jalan itu mengajak beberapa timnya untuk melihat area terlarang tersebut. Malam harinya, di rumah Sun Hyuk membawa berbagai macam alat elektronik. Hal itu membuat daya listrik di rumah tersebut habis. Rupanya rumah tersebut menggunakan metode pack hasil daya sendiri. Jadi untuk mengisi generator listrik, Sun Hyuk dan Yang Jae harus mengayuh sepeda yang terhubung dengan generator tersebut. Mereka berdua akhirnya membuat aturan alat elektronik apa saja yang boleh digunakan agar daya listrik rumah tidak cepat habis. Keesokan harinya, tidak menyerah, Yang Jae kembali menemui para lansia desa Miryeong. Ternyata para lansia tersebut sedang menunggu bus yang akan membawa mereka ke rumah sakit yang lebih besar. Mendengar itu, Yang Jae menemui Dr. Park karena hal itu adalah ulah dari Dr. Park. Ia yang meminta agar disediakan bus pengangkut ke rumah sakit lain. Yang Jae yang tidak ingin menyia-nyiakan ilmunya sebagai dokter dan ingin rumah sakit Miryeong terus berjalan, berusaha melakukan apapun agar ada yang datang berobat ke rumah sakit tersebut. Ia bahkan datang ke pusat tim penyelamat khusus 199 untuk menawarkan kerjasama agar tim penyelamatan bisa melakukan perawatan medis di rumah sakit Miryeong dan membantu memberi pelatihan pertolongan pertama. Sun Hyuk melihat Yang Jae berbincang akrab dengan Choi Chang. Sun Hyuk yang merasa kesal justru bersikap aneh di depan Choi Chang dan Yang Jae. Bahkan kepala tim penyelamatan juga berada di sana. Sedangkan di kantor perhutanan Miryeong, Bomi bertemu dengan ayah Choi Chang. Bomi melakukan instrumen GPS untuk mengukur lahan mana saja milik perhutanan Miryeong dan yang mana saja yang merupakan milik hutan provinsi. Saat masih berpatroli, Bomi melihat salah satu warga pingsan di depan rumahnya. Yang Jae yang juga kebetulan lewat ikut membantu. Selesai menolong warga, mereka melihat kendaraan yang masuk ke area terlarang dan mengejarnya. Pengendara tersebut justru lari dan jatuh ke jurang.
Akhirnya tim penyelamatan tiba. San Hyuk rupanya mengenal orang tersebut dan menyembunyikan wajahnya. Namun dalam proses evakuasi korban terjadi kecelakaan. Sebuah batu jatuh dari atas tebing dan hampir mengenai San Hyuk. Untungnya salah satu anggota tim menolong, namun justru anggota tersebut mengalami luka. Yang Jae juga ikut membantu untuk mengoperasi. Tapi lagi-lagi serangan paniknya kambuh lagi. Untung saja San Hyuk datang menolong. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.